paket PLTS di daerah Kendari, Sulawesi mana Pak Paket? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Jadi ini untuk keperluan pabrik baru, terutama untuk kebutuhan penerangan serta AC dan kulkas ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan untuk kapasitas panel surya yang dibutuhkan untuk sistem PLTS ini. Jadi untuk pertama kita harus tahu data kebutuhan beban. Nah di sini saya sudah tahu kebutuhan rinciannya beban ya. Jadi saya akan jelaskan untuk berapa sih kapasitas panel surya untuk kebutuhan proyek ini. Nah, jadi di sini lampu 15 watt sebanyak 80 piece. Nah, untuk lampu ini 15 kali 80 yaitu 1200 watt. Nah, untuk lampu ini nyala selama 12 jam. Tentunya 1200 kali 12 jam yaitu di angka 14,4 kWh atau 14.400 watt hour energi selama menghidupkan lampu. Terus yang satunya lagi lampu 25 watt sebanyak 60 piece atau total wattnya 25 kali 60 yaitu di angka 1500 watt. Nah untuk lampu yang 25 watt ini hanya nyala dari sore sampai tengah malam saja, kurang lebih 7 jam. Jadi 1500 kalikan 7 jam yaitu 10.500 watt hour atau 10,5 kWh. Terus ini ada lagi beban AC. Nah AC ini hidup selama 24 jam non-stop. Nah AC ini ada ukuran 1 PK banyak 3 unit dengan daya 1 PK ini 750 watt. Kita kalikan 3 unit yaitu 2250 watt. Namun di sini kita hanya kalikan selama 12 jam walaupun sistem AC ini aktif selama 24 jam. Karena pada sistem AC ini saat ruangan sudah dingin, nah tentunya sistem kompresor dia akan berhenti. Nanti saat suhu meningkat baru sistem kompresor akan aktif lagi. Jadi kita perkirakan dia aktif selama 12 jam non-stop. Jadi 2250 kalikan 12 jam yaitu total energi untuk kebutuhan AC sudah 27 kWh. Terus ada lagi kulkas. Ini sebesar 130 watt kali 3 jam yaitu 390 watt. Dia hidup 24 jam juga. Namun kulkas sama halnya dengan AC tadi, saat suhu di kulkas sudah dingin tentunya kompresor akan off. Makanya kita hitung selama 12 jam dalam sehari yaitu 390 watt kali 12 4680 watt hour atau 4,68 kWh. Terus ada lagi pompa. Pompa ini dayanya 250 watt sebanyak 3 unit. Jadi totalnya daya untuk pompa 750 watt. Dia hidup selama 6 jam. Nah, untuk pompa ini 750 kali 6 yaitu 4500 watt hour. Jadi dengan data kebutuhan beban dan lama aktif kita sudah tahu daya total kebutuhannya ini berapa watt. Jadi untuk daya keseluruhan beban di kantor ini sebanyak 6090 watt atau kita bulatkan aja di 6 kW ya untuk daya kebutuhan beban. Terus untuk total energi sehari yaitu di angka 61.080 watt hour atau kita bulatkan di angka 61 kWh. Nah dari sini kita sudah tahu kapasitas inverter yang harus diterapkan dan kapasitas panel surya yang harus dipakai. Jadi dengan kebutuhan energi sehari 61 kWh, nah dia membutuhkan kapasitas panel surya ini kurang lebih di angka 20 kWp. Karena insentivitas penyinaran di Indonesia itu rata-rata 3 jam ya. Kita banyak install di lokasi, nah itu kita amati rata-rata penyinaran 3 jam. Namun di Sulawesi ini lumayan bagus penyinarannya, jadi kita asumsikan lebih dari 3 jam. Jadi untuk proyek ini kita menggunakan kapasitas panel surya sebanyak
Kita cari datanya dulu. Ini ya, data udah kita buat untuk spek ini. Jadi untuk panel surya kita pakai 550 WP sebanyak 32 piece atau totalnya di angka 17. Totalnya di angka 17.600 WP atau 17,6 kWp. Nah, karena penyinarannya lebih dari 3 jam, jadi kita prediksi sistem ini sudah mampu mengcover 24 jam untuk kebutuhan rincian tadi ya. Karena ini baru rincian dasar, jadi sistem ini belum real aktif sepenuhnya. Terus untuk kapasitas baterai sendiri, nah kita menggunakan baterai 12 piece 48 volt 100 ampere. Jadi kurang lebih daya tampung baterai ini sebesar 70-an kWh. Kenapa kok jumlah baterai ini banyak banget? Ya karena ini beban kebanyakan untuk malam hari, untuk lampu-lampu. Jadi produksi panel surya yang besar di siang hari, sebagian kecil hanya untuk kebutuhan siang hari, tapi 80% lebih akan dikirim ke baterai sebagai sumber energi utama di saat malam hari kondisi menghidupkan lampu ya, karena posisi malam hari tentunya nggak ada energi dari panel surya. Jadi kita hanya mengandalkan energi dari baterai, daya tampung di baterai. Kalau kita baterai hanya menggunakan kecil, itu pasti produksi panel siang hari itu full ngisi ke baterai. Nah setelah full yaitu produksi dari panel surya hanya terbuang sia-sia. Nah, seperti itu untuk kapasitas baterai. Nah kapasitas baterai ini paling enggak total produksi panel surya sehari kisaran 60 kWh. Kita juga siapkan daya tampung si baterai ini kurang lebih di angka 60 kWh juga. Terus untuk sistem sendiri, nah dari segi MPPT kita buat MPPT 4 piece 100 ampere. Jadi tiap MPPT ini nanti dia akan menghandle 8 panel surya 550 WP atau kurang lebih di angka 4000-an WP ya tiap panel surya. Karena di sana lokasi Sulawesi itu penyinarannya cukup bagus, makanya ini kita nggak akan terlalu besar menerapkan kapasitas panel di setiap MPPT. Nah, untuk mengejar efisiensi dan kinerja MPPT biar lebih optimal. Ini 8 panel, 8 panel, 8 panel, 8 panel. Totalnya 32 panel. Untuk inverter sendiri, nah, ini inverter juga berperan penting dalam sistem PLTS. Untuk inverter kita sarankan memakai 2 unit. Kita nggak sarankan memakai 1 unit dengan daya besar karena sangat beresiko jika kita pakai 1 unit. Saat sistem inverter ada kendala, maka sistem PLTS akan sepenuhnya off, mati total. Produksi panel surya nggak kepake, daya tampung di baterai juga nggak kepake. Namun jika kita pakai 2 unit seperti ini, dia lebih efisien, jadi kerjanya nggak begitu berat. Dia bisa saling bergantian, posisi siang bisa yang satunya dihandle, posisi malam pakai yang satunya. Dan saat ada kendala di salah satu sistem inverter, maka inverter satunya bisa tetap bekerja dan produksi dari panel surya serta daya tampung di baterai juga tetap terpakai. Seperti itu untuk penjelasan atau penerapan sistem inverter, karena inverter ini adalah paling pokok ya dalam sistem PLTS. Dia bekerja langsung ke beban, dia bekerja paling optimal, karena kalau baterai ini bisa di paralel, panel surya juga bisa di paralel. Namun untuk inverter ini mengonferensi dari DC ke AC, nah itu tentunya kerjanya lebih berat. Makanya itu untuk
inverter ini buat teman-teman yang ingin install harus benar-benar diperhitungkan dari segi beban, pemakaian, daya. Nah, itu harus benar-benar dihitungkan. Nanti kita juga tambahkan di sini ada mesin lagi ya untuk sistem ATS, Auto Transfer Switch. Jadi saat kondisi PLTS nggak kuat, bisa langsung bypass atau pindah ke genset maupun sumber PLN yang ada di sana. Oke. Nah, terus yang di sini ada ini kanan kiri juga. Ini ada panel distributor DC. Jadi panel distributor DC ini untuk menyatukan blok DC ya. DC dari baterai, DC dari MPPT, DC dari inverter. Nah, mudah seperti ini. Jadi saat ada perawatan atau penggantian unit baterai yang banyak, nah kita sudah tidak perlu mematikan keseluruhan sistem, tinggal kita mematikan salah satu jalur yang ingin kita lepas. Nah, begitu juga di inverter bisa matikan dari sistem terminal DC ini, yang ke MPPT juga bisa kita matikan dari combiner DC ini. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman untuk penjelasan singkat sistem kerja PLTS, cara menentukan kapasitas panel, cara menentukan kapasitas baterai, cara menentukan kapasitas inverter. Jadi cukup simpel untuk menentukan kapasitas panel, kita harus tahu dulu KWH pemakaian kita sehari ini seperti apa, berapa KWH, itu untuk menentukan kapasitas panel dengan efektivitas penyinaran selama 3 jam atau 3,5 jam tergantung daerah masing-masing. Terus untuk dari baterai sendiri, nah kita juga harus tahu beban pemakaian kita. Ini prioritas di siang hari atau malam hari. Nah, kalau prioritasnya di siang hari, kita tidak perlu banyak-banyak baterai. Karena produksi dari panel surya bisa langsung kepake untuk beban rumah. Nah, sisanya baru dikirim ke baterai hanya untuk penyetabil saja. Terus kalau kebutuhan besar di malam hari, mau nggak mau biaya akan lebih besar karena kapasitas daya tampung di baterai juga makin besar menyesuaikan produksi dari panel surya. Seperti sistem ini, kebanyakan pemakaian beban-beban di malam hari untuk lampu-lampu. Makanya ini kapasitas baterai harus sesuai dengan hasil produksi panel sehari di angka 60 kWh. Terus untuk menentukan sistem inverter, kita harus tahu dulu beban pemakaian. Nah, untuk kapasitas besar, saya sarankan untuk menggunakan 2 inverter untuk menjaga sistem PLTS biar tetap aman. Bisa untuk bergantian dan ada kendala di sistem inverter, satunya masih aktif dan sistem PLTS juga masih aktif. Mungkin cukup seperti itu dulu penjelasan sistem kerja dari PLTS, menentukan kapasitas panel, baterai, inverter. Nah, besok kita akan uji keseluruhan sistem PLTS yang kita setup untuk daerah Kendari, Sulawesi ini ya teman-teman, Sulawesi Tenggara. Nah, rencana akan kita install di bulan ini. Buat teman-teman juga yang daerah Kendari, silahkan kalau mau sekalian kita install, akhir bulan ini kita siap cus install ke kota Kendari. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.